Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan preview percobaan yang keempat, yaitu reaksi pada ion-ion logam transisi. Saya Naila Iza dengan NIM 074 dan teman saya Jihan Mita Putriana dengan NIM 079. Tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama mempelajari reaktivitas dari ion-ion pada logam transisi, yang kedua mengenal pembentukan kompleks ion logam transisi, dan yang ketiga mengamati perubahan warna karena perubahan bilangan oksidasi dari senyawa logam transisi. Selanjutnya saya akan membacakan landasan teori dari praktikum ini, yaitu logam-logam golongan transisi memiliki sifat yang berbeda dengan logam golongan utama. Unsur transisi adalah unsur logam yang memiliki kulit elektron D atau F yang tidak penuh dalam keadaan netral atau kation. Unsur-unsur tersebut antara lain yaitu SCTI, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, dan Zn. Logam transisi umumnya memiliki sifat khas logam, yaitu keras, konduktor panas dan listrik yang baik, dan menguap pada suhu tinggi. Salah satu yang menarik pada logam transisi adalah kemampuan logam-logam transisi untuk membentuk senyawa koordinasi. Kemudian karena senyawa ini kompleks dapat membentuk warna-warna. Nah, senyawa kompleks dapat berwarna karena senyawa tersebut menyerap energi pada daerah sinar tampak. Penyerapan energi tersebut digunakan untuk melakukan promosi atau transisi elektronik pada atom pusat. Pada kompleks yang berkarakter D1 sampai D9 merupakan kompleks yang memiliki warna dikarenakan adanya transisi elektronik pada orbital D. Nah, pada orbital D ini terjadi pembelahan atau splitting orbital yang akan menghasilkan dua tingkat energi, yaitu G dan T2G pada oktahedral. Nah, pada kompleks D0 dan D10 memiliki keistimewaan karena terdapat senyawa dari kompleks ini yang menghasilkan warna. Kemudian memiliki beberapa sifat seperti katalis, warna larutan, dan kemagnetannya. Unsur-unsur ini meskipun struktur geometri senyawa kompleksnya lebih mudah diprediksi daripada senyawa kompleks golongan lantanida, dari kiri ke kanan mempunyai jumlah elektron valensi, jumlah elektron pada orbital D, muatan inti efektif, jari-jari kation yang berbeda-beda sehingga memiliki reaktivitas yang berbeda terhadap anion tertentu. Selanjutnya, reaktivitas suatu senyawa dapat diamati dari adanya perubahan warna maupun terbentuknya endapan. Nah, reaktivitas suatu senyawa itu sendiri, khususnya yang mengandung ion logam transisi, tergantung pada beberapa faktor, misalnya muatan dan jari-jari ion, serta konfigurasi elektron di orbital D. Kemudian reaktivitas berbeda dengan kestabilan, di mana reaktivitas itu lebih ditekankan pada kecepatan terjadinya suatu reaksi kimia dengan zat lain sedangkan kestabilan difokuskan pada besarnya nilai K yang dihasilkan suatu reaksi. Suatu senyawa dapat bersifat labil akan bereaksi lebih cepat daripada senyawa yang inert. Selanjutnya yaitu ada senyawa koordinasi. Nah, kenapa sih logam-logam transisi ini dapat membentuk senyawa koordinasi? Nah, senyawa koordinasi terbentuk antara atom logam atau ion logam dan molekul dengan satu atau lebih pasangan elektron bebas yang disebut ligan. Nah, ligan ini diklasifikasikan berdasarkan jumlah pasangan atom donor yang dimilikinya, dibedakan menjadi ligan monodentat dan ligan bidentat. Ligan monodentat yaitu ligan yang mendonorkan satu pasang elektron bebasnya pada logam atau ion logam. Contohnya
Contohnya di sini ada NH3, H2O, NO2- dan Cn-. Yang kedua ada ligan bidentat, yaitu ligan yang mendonorkan dua pasang elektronnya kepada logam atau ion logam. Contohnya yaitu etilendiamin dan NH2, CH2, CH2, NH2. Nah, apabila satu atau lebih molekul netral berkoordinasi dengan ion logam, akan menghasilkan spesies ion logam transisi yang bermuatan, disebut ion kompleks. Misalnya, ion-ion logam transisi sebagian besar membentuk ion kompleks dengan molekul-molekul air ketika di dalam larutan air, misalnya COH2O6 3+, dan NiH2O6 2+. Jika satu atau lebih anion berkoordinasi dengan ion logam, dihasilkan ion kompleks yang bermuatan negatif. Contohnya CONO2 6 3- dan FeCN6 4-. Oke, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Di sini, alat yang digunakan adalah tabung reaksi, rak tabung reaksi, dan pipet tetes. Selanjutnya, untuk bahan yang digunakan di sini yaitu larutan AgNO3, larutan FeCl3, larutan CuSO4, larutan NiSO4, NaOH pekat 50%, KSCN, larutan Na4OH, larutan NO2CO3, dan larutan yang sampelnya tidak diketahui. Untuk MSDS-nya sendiri yaitu larutan AgNO3. Untuk berat molekulnya 169,87, bau tidak berbau, kelarutan 219 gram, berat jenis 4352, pH 6, netral untuk lamus, titik didih 444 Celcius, titik leleh 212 Celcius, densitas uap 4,4, tekanan uap rendah. Untuk larutan FeCl3, bentuknya kuning kecoklatan, kelarutan larut, titik cair 37 derajat Celcius, titik didih 280 derajat Celcius. Nah, di sini larutan FeCl3 berbahaya jika tertelan. Hindari menghirup uap dan debunya. Gunakan ventilasi yang memadai. Hindari kontak dengan mata, kulit, dan pakaian. Pada larutan CuSO4, bentuknya padat, warna biru, tidak berbau. Untuk ambang bau tidak berlaku, yaitu untuk pH 3,5 sampai 4,5. Titik lebur 147, titik didih tidak tersedia informasi. NaOH pekat, massa molar 39,997 gram per mol, kepadatan 2,13 gram per cm kubik, titik lebur 318 derajat Celcius. Nama IUPAC-nya sodium hidroksida. Untuk larutan, larut pada air, etanol, dan metanol. Larutan NiSO4. Formula NiSO4. Massa molar 154,75 gram per mol. Kepadatan 3,68 gram per cm kubik. Titik didih 840 derajat Celcius. Untuk larutan NH4OH. Kepadatan sebesar 880 kg per meter kubik. Massa molar 35,04 gram per mol, titik didih 24,7 derajat Celcius, titik lebur min 91,5 derajat Celcius. Yang terakhir yaitu KSCN. Massa molar 97,181 gram per mol, kepadatan 1,89 gram per cm kubik, titik lebur 173 derajat Celcius, titik didih 500 derajat Celcius. Selanjutnya, untuk cara kerjanya yaitu ion logam 10 tetes ditambahkan ke masing-masing reaksi. Di sini kami memakai NaOH pekat 50%, KSCN, larutan NH4OH, larutan NO2CO3. Setelah itu diulangi percobaan di atas untuk larutan sampel 0 atau larutan yang sampelnya tidak diketahui.
Lalu tentukan logam yang terkandung di dalamnya. Pada tabel hasil pengamatan didapatkan hasil sebagai berikut. Pada larutan CuSO4, jika ditambah Na2CO3 berwarna biru terdapat endapan. Pada NH4OH, larutan berwarna biru bening. Jika ditambah NaOH berwarna biru tua terdapat endapan biru kehitaman. Jika ditambah KSCN berwarna hitam dan terdapat endapan. Pada NiSO4, jika ditambah Na2CO3 warna menjadi hijau dan sedikit keruh. Jika ditambah NH4OH larutan bening. Jika ditambah NaOH larutan bening berwarna hijau pudar. Dan jika ditambah KSCN larutan bening kehijauan. Pada FeCl3, jika ditambah Na2CO3 merah bata keruh terdapat endapan. Jika ditambah NH4OH larutan kuning dan terdapat endapan. Jika ditambah NaOH endapan coklat kemerahan. Dan jika ditambah KSCN larutan merah pekat kehitaman. Selanjutnya pada larutan AgNO3, jika ditambah Na2CO3 berwarna putih keruh dan terdapat endapan. Jika ditambah NH4OH larutan putih kecoklatan. Jika ditambah NaOH berwarna coklat dan terdapat endapan. Jika ditambah KSCN berwarna putih dan terdapat endapan. Pada larutan anon 1, jika ditambah Na2CO3 berwarna hijau toska terdapat gelembung di bawah. Jika ditambah NH4OH berwarna biru bening. Jika ditambah NaOH biru tua dan terdapat endapan. Jika ditambah KSCN hitam keruh mengendap. Pada larutan anon 2, jika ditambah Na2CO3 warna hijau terdapat gelembung di bawah. Jika ditambah NH4OH larutan biru kehijauan dan bening. Jika ditambah NaOH larutan keruh terdapat endapan coklat kehitaman. Dan jika ditambah KSCN larutan keruh warna hitam kemerahan terdapat endapan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada percobaan kali ini bertujuan untuk mempelajari reaktivitas dari ion-ion logam transisi. Reaktivitas suatu senyawa dapat dilihat dari adanya perubahan warna maupun terbentuknya endapan. Pada praktikum kali ini menggunakan larutan sampel berupa AgNO3, FeCl3, CuSO4, NiSO4, serta larutan anon 1 dan 2. Masing-masing larutan tersebut ditambahkan dengan reaksi NaOH, NH4OH, Na2CO3, dan KSCN. Pada larutan CuSO4, terdapat endapan berwarna biru saat direaksikan dengan Na2CO3. Endapan berwarna biru kehitaman saat dicampur dengan NaOH dan endapan hitam saat ditambahkan dengan KSCN. Sedangkan saat ditambahkan NH4OH warnanya menjadi biru muda. Ketika larutan NiSO4 ditambahkan dengan Na2CO3 warnanya menjadi hijau toska dan terdapat endapan yang merupakan endapan NiCO3. Reaksi yang terjadi yaitu NiSO4 ditambah Na2CO3 menjadi NiCO3 ditambah Na2SO4. Pada NiSO4 yang ditambahkan dengan NH4OH, larutan menjadi bening. Ketika NiSO4 bereaksi dengan NaOH akan membentuk larutan dengan warna hijau pudar dan terdapat sedikit endapan. Yang terakhir yaitu ketika larutan NiSO4 direaksikan dengan KSCN akan membentuk larutan NiSCN2 yang berwarna hijau pudar. Reaksi yang terjadi yaitu NiSO4 ditambah KSCN menjadi NiSCN2 dan K2SO4. Pada larutan FeCl yang ditambahkan dengan Na2CO3 menjadi berwarna kuning kemerahan. Pada FeCl yang ditambahkan NH4OH warnanya kuning dan terdapat endapan. Pada FeCl yang ditambahkan dengan NaOH membentuk senyawa FeOH3 yang berwarna coklat kemerahan dan terdapat endapan. Dan yang terakhir yaitu ketika FeCl ditambah dengan KSCN membentuk ion kompleks FeSCN6 3- yang berwarna merah pekat. Pada larutan AgNO3 yang ditambahkan Na2CO3 menghasilkan endapan berwarna putih, begitu juga jika ditambahkan KSCN. Sedangkan jika ditambahkan
NH4OH akan berwarna putih kecoklatan, dan jika ditambahkan NaOH berwarna coklat dan terdapat endapan. Selanjutnya yaitu larutan sampel anon 1 dan anon 2 direaksikan masing-masing dengan keempat reaksi yang sama dan dengan langkah yang sama. Dari larutan anon tersebut dapat diketahui logam yang terdapat di dalamnya yaitu Na2CO3. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada praktikum kali ini yaitu reaksi ion logam transisi dapat dipelajari dengan mereaksikan dengan larutan NH4OH, Na2CO3, NaOH, dan KSCN yang akan menghasilkan perubahan warna ataupun terbentuknya endapan. Semakin pekat warna endapan, maka semakin tinggi nilai reaktivitasnya. Banyaknya endapan tersebut menunjukkan reaktivitas logam transisi. Semakin ke kiri, nilai reaktivitas semakin tinggi. Sebaliknya, semakin ke kanan, nilai reaktivitasnya semakin berkurang. Elektron valensi dalam orbital sangat berpengaruh terhadap reaktivitas suatu unsur. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.